Ronggolawe dan pengikutnya keluar istana menuju Tuban. Jarak antara Majapahit dengan Tuban kira-kira 100 pal. Untuk sampai Tuban, mereka akan melewati puluhan kampung. Sepanjang perjalanan, Ronggolawe memuntahkan rasa kesalnya dengan perbuatan yang menakutkan. Ronggolawe melewati desa Kemalagi. Warga desa itu lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri dari kejaran pengikut Ronggolawe. Para orang tua, perempuan, dan anak-anak dibiarkan pergi. Sementara itu, para pemuda dikumpulkan di halaman kepala desa. Rakyat Gagarang dan rakyat Tambak Wisti memimpin kegiatan itu. Apakah hanya sejumlah ini wargamu, Ki Buyut Kemalagi? Ampun Tuan Ronggolawe, hanya itulah wargaku. Tidak ada lagi yang lain. Kemudian beberapa orang pengikut Ronggolawe menanyai warga Kemalagi secara bersamaan. Dimulai dari Ki Buyut Kemalagi dan seterusnya. Warga Kemalagi diminta untuk menentukan siapa mereka bersedia menjadi pengikut Ronggolawe atau tunduk kepada Raja Majapahit. Apakah kamu mau bergabung denganku, Ki Buyut Kemalagi? Tanya seorang pengikut Ronggolawe. Ampun tuanku, terus terang saja hamba tidak tahu apa maksud tuan. Apalagi hamba sudah tua begini. Justru karena kamu orang tua yang dituakan di sini, kamu dapat mengajak wargamu. Bukan malah menghindar dan berputar-putar kata saja, kata prajurit itu. Ampun tuanku, hamba tidak mau. Selama ini hamba telah dilindungi oleh Baginda Raja Wijaya. Jadi hamba tidak mau mengkhianatinya. Jawab Ki Buyut Kemalagi mantap. Jawaban Ki Buyut Kemalagi membuat kesal prajurit Ronggolawe. Ki Buyut Kemalagi dianggap melawan sehingga ia dihukum cambuk. Bagi warga yang bernyali kecil, mereka akan memilih bergabung dengan Ronggolawe untuk menghindari hukuman. Namun bagi warga desa Kemalagi yang memiliki nyali dan pendirian kuat, mereka akan menyatakan menolak meskipun harus menanggung akibatnya. Prajurit Ronggolawe memisahkan antara yang mau bergabung dan yang menolak bergabung dengan Ronggolawe. Warga yang mau bergabung hanya sedikit jumlahnya dibandingkan dengan yang menolak. Hal itu membuat bertambah marahnya Ronggolawe. Ronggolawe memuntahkan kemarahannya dengan mencambuk warga yang menolak. Ada beberapa warga Kemalagi yang berhasil melarikan diri. Mereka bersembunyi terlebih dahulu sebelum melaporkan kejadian itu kepada Raja Wijaya. Para pengikut baru itu diajak Ronggolawe menuju Tuban. Suasana desa menjadi riuh. Selesai mencari pengikut di desa Kemalagi, Ronggolawe meneruskan perjalanan ke Tuban. Mereka melewati desa Mamtup. Di desa itu Ronggolawe berusaha mencari tambahan pengikut, seperti yang dilakukan di desa Kemalagi. Selama di desa Mamtup, para pengikut Ronggolawe terus mencari para pemuda untuk dijadikan prajurit Tuban. Namun hasilnya sama dengan yang terjadi sebelumnya. Banyak warga Mamtup menolak bergabung dengan Ronggolawe. Tuanku Ronggolawe, dari desa Mamtup ini kita hanya memperoleh tambahan 21 orang saja. Yang lain menolak bergabung. Laporan rakyat Gagarangan membuat gusar dan kesal Ronggolawe. Sebagian akibatnya banyak rumah dan harta benda dirusak dan dibakar. Keadaan desa menjadi heboh. Mereka sedapat mungkin melarikan diri dan melaporkan peristiwa itu ke Majapahit. Namun bagi mereka yang berhasil ditangkap akan mengalami nasib maas. Setelah bermalam di desa Mamtup, Ronggolawe dan pengikutnya meneruskan perjalanan lagi. Kabar pembakaran rumah di desa itu telah tersebar ke desa sekitarnya. Oleh sebab itu ketika memasuki desa Gimbang, rombongan Ronggolawe mendapat perlawanan dari warga desa. Sebagian besar warga Gimbang telah menyingkir keluar dan sehingga desa yang terlihat hanyalah rumah-rumah yang hanya dihuni oleh pemuda-pemuda desa di bawah pimpinan Sidi, Labang Curing, Tosan, dan Cicak Muringgang. Beberapa prajurit mendobrak pintu rumah warga. Mereka tidak menemukan seorang warga pun. Hal itu menimbulkan kecurigaan Ronggolawe dan prajuritnya. Ronggolawe segera menyuruh prajurit untuk lebih waspada. Kedatangan kita telah diketahui oleh warga Gimbang. Hati-hati, mereka pasti merencanakan sesuatu.
Belum lama berselang, tiba-tiba dari balik semak-semak ada ratusan pemuda Gimbang menyerbu rombongan Ronggolawe. Mereka bersenjata golok, parang, tombak, dan panah. Beberapa anak panah meleset dan mengenai prajurit Ronggolawe. Beberapa prajurit Ronggolawe tersungkur oleh sebetan golok warga Gimbang. Sialan, mereka telah menyerang dari belakang. Ayo kita rengsek terus, teriakan Rakian Garang memimpin prajurit Ronggolawe. Pada mulanya prajurit Ronggolawe terdesak, tetapi lambat laun mereka dapat menguasai medan pertempuran. Ronggolawe sangat kesal, sehingga ia turun tangan dan ikut merengsek para penyerangnya. Dan sekejap beberapa penyerang roboh. Rakian Gagarangan dan Rakian Tembak Wisti bertempur dengan segenap kemampuan. Sidi dan Tosan mengkeroyok Rakian Gagarangan. Sementara itu, Labang Curing dan Cicak Muringga mengkeroyok Rakian Tambak Wisti. Ayo keluarkan semua kepandaianmu, hadapilah aku, kata Gagarangan mengejek kedua musuhnya. Tidak usah sombong pemberontak, teriak Sidi tak kalah nyali. Sementara itu prajurit Ronggolawe terus menerjang warga Gimbang. Korban terus berjatuhan di pihak warga Gimbang. Sidik, Tosan, Cicak Muringgang, dan Kelabang Curing mulai menyadari bahwa mereka mulai terdesak dengan suatu isyarat. Keempat orang itu melarikan diri ketika musuhnya lengah. Rakian Gagarangan dan Rakian Tambak Wisti kesal karena musuhnya lolos. Jangan dikejar, biarkan mereka lari dan menghadap tuanya, teriak Ronggolawe kepada kedua pembantu utamanya. Berhenti, teriak Ronggolawe itu terdengar sangat nyaring sehingga yang bertempur pun langsung berhenti. Hai warga Gimbang, apakah kalian ingin binasa? Lihatlah pimpinan kalian telah melarikan diri, teriak Ronggolawe menyadarkan musuhnya. Warga Gimbang hanya tinggal 53 orang. Sementara itu 4 orang prajurit Ronggolawe tewas dan 8 orang luka-luka. Kemudian mereka mengumpulkan para warga Gimbang yang tersisa untuk ditanya sikapnya. Akhirnya semua tawanan bersedia bergabung dengan Ronggolawe. Saat mendekati Tuban, prajurit Ronggolawe semakin bertambah banyak. Tambahan prajurit berasal dari beberapa desa yang berada di sebelah selatan Tuban. Para pimpinan desa di wilayah selatan Tuban selama ini dilindungi oleh Adipati Tuban, Andikara. Andikara adalah nama lain dari Arya Wiraraja setelah dilantik Raja Wijaya menjadi Adipati Tuban bersama Ronggolawe. Oleh sebab itu, ketika rombongan Ronggolawe melewati desa Ranggel, Brono, Sagdadi, Kabat, Lumpung, Matsekar, dan Markurak disambut meriah. Penduduk di area itu mendukung Ronggolawe. Dari desa itu Ronggolawe mendapat tambahan prajurit hingga mencapai 900 orang. Mereka dikumpulkan di alun-alun Tuban. Di Kabupaten Tuban, Adipati Andikara menyambut kehadiran putranya dengan sukacita. Tidak seperti biasanya, Adipati Andikara terlihat murah wajahnya. Tetapi beliau berusaha menyembunyikan kegalauan hatinya itu kepada putra satu-satunya. Ronggolawe anakku, baru 7 hari yang lalu anakku meninggalkan Tuban menuju Majapahit. Sekarang sudah kembali lagi ke Tuban. Juga dengan ratusan orang menyertai anakku. Mengapa sebentar sekali anakku menghadapi Raja Wijaya? Apa kejadian apa sebenarnya anakku? Ayahanda, apa yang Anda katakan itu benar. Anak Anda hanya sekejap menghadapi Baginda Raja Wijaya. Mengapa anakku? Bukankah Baginda menyambutmu dengan senang hati dan mengembirakan hatimu anakku? Ayahanda, mungkin ini memang sudah menjadi takdir anak Anda untuk menempuh jalan seperti ini. Apa yang membuatmu kecewa anakku? Ayahanda tak tahu bahwa Baginda Raja Wijaya selalu memberikan perhatian yang besar dan selalu baik pada ayah. Namun hati saya sangat kecewa ketika mengetahui bahwa Nabi telah dipilih menjadi patih. Hal itu membuat diri saya sangat hina. Mengapa? Karena menurut saya Nabi tidak pantas menjadi jabatan itu ayahanda. Du Gusti Pangeran yang Maha Agung, ampunilah hambamu ini, Ronggolawe. Seharusnya engkau selalu ingat bahwa semua yang kita miliki merupakan kebaikan budi Gusti Raja Wijaya. Junjungan kita, kebaikannya merupakan berkah bagi kita semua, patut selalu disyukuri. Ronggolawe mendengar semua nasihat ayahandanya.
Namun semua saran itu tidak dapat mengubah rasa sakit yang telah mengakar sampai lubuk hatinya. Ia tidak mau mengurungkan niatnya. Adipati Adhikara tidak dapat berbuat banyak. Beliau sangat sedih. Kesedihan itu terlihat dari sikapnya yang terduduk lesu di kursi singgasana. Meskipun di depannya telah berkumpul puluhan orang abdinya yang berasal dari berbagai daerah Tuban, hadirin tidak ada yang berani menyela. Di hadapan hadirin itu, Ronggolawe justru menyatakan parang terhadap Majapahit. Selanjutnya, Ronggolawe mengangkat Rakian Garangan dan Rakian Tambak Pisti sebagai panglima perang. Semua demang, lurah, petinggi dusun, dan penduduk pria bersedia menyumbang jiwa dan raganya untuk membela Adipati Ronggolawe. Para petinggi yang hadir itu adalah Gelap Gambar, Demang Wirpawaramoda, Wiyo Grangkrit, Jakarupa, Tumanggita Wirasta, Napak Biye, Dangdali, Sawung Indra, Sulam Wirpara, Kumruhan, Tumanggung Puspalaya, Langgeng Buana, Wulugrad, dan Berat Katiga. Alun-alun Tuban bergemuruh. Ribuan prajurit berkumpul dengan senjata masing-masing. Mereka siap berkorban untuk membela sakit hati junjungannya. Ronggolawe hatinya berbunga. Ia pun menyuruh semua prajuritnya untuk mempersiapkan diri. Untuk sementara kita alihkan cerita ini ke Majapahit. Pada saat yang bersamaan seperti halnya di Tuban, di Istana Majapahit sudah berlangsung pertempuran penting. Raja Wijaya memanggil Patih, para menteri utama, senopati, dan kerabat kerajaan. Sang raja ingin membahas perkembangan yang tengah terjadi di Tuban. Untuk mengetahui perkembangan di Tuban, beliau meminta laporan dari Patih Nambi. Patih Nambi meninggalkan balai pertemuan diiringi oleh Pahan, Kuling Sawer, Tumsal, Mahis Putul, dan Gagak Biru. Para pengawal Patih Nambi itu merupakan prajurit andalan di masa kerajaan Singasari. Mereka selalu setia terhadap Nabi. Sementara Nabi menyiapkan pasukannya, Raja Wijaya terus melanjutkan sidangnya. Lembu Sura sebagai menteri utama diminta oleh Raja Wijaya untuk merangkap tugas-tugas yang selama ini ditangani oleh Nabi. Dalam sidang itu lebih banyak dibahas tentang segala kemungkinan yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Karena Lembu Sura merupakan orang yang telah berpengalaman sebagai abdi di kerajaan Singasari. Ia dapat meyakinkan Raja Wijaya untuk sementara waktu. Matahari bersinar terang dan cahaya tampak berada di atas kepala. Hal itu berarti hari memasuki tengah hari. Di halaman rumah, Nabi telah berkumpul 900 orang prajurit. Mereka terdiri atas pasukan tombak, pasukan pedang, pasukan panah, pasukan berkuda, dan pasukan gajah. Patih Nambi duduk di punggung salah satu pasukan gajah. Ia mengenakan pakaian kebesarannya sebagai panglima perang. Sementara itu, Pahan, Kuping Sawer, Tumasal, Maisa Putu, dan Gagak Biru duduk di atas punggung kudanya masing-masing. Beberapa saat kemudian, Patih Nambi memberi isyarat kepada pembantu utamanya untuk berangkat. Suara gamelan yang memekat telinga menandakan keberangkatan pasukan Majapahit. Mahisa Patul segera memberitahu keempat temannya untuk memimpin pasukan masing-masing. Penduduk Majapahit tumpah ruah di sepanjang jalan yang dilalui rombongan Patih Nambi. Ada yang melambai-lambaikan tangan memberi isyarat selamat jalan kepada prajurit berasal dari masyarakat. Tentu saja lambaian tangan itu ditunjukkan untuk sanak keluarga mereka yang sekarang menjadi prajurit Majapahit. Pemandangan itu sangat memilukan. Dalam hati mereka tentu berharap akan dapat bertemu lagi dengan orang-orang yang dicintainya. Matahari bersinar merah dari ufuk barat. Di sebelah selatan sinar matahari tersapu awan biru. Pemandangan begitu mempesona pada saat itulah. Pasukan Majapahit tengah memasuki desa Kedung Pirang. Patih Nambi memerintahkan prajuritnya berhenti untuk bermalam. Kehadiran mereka disambut gembira oleh penduduk setempat. Hampir setiap keluarga memberi makan dan minuman kepada semua prajurit. Keesokan harinya, rombongan Patih Nambi melanjutkan perjalanan lagi menuju Kobat. Jarak Kedung Pring ke Kabat tidak terlalu jauh dan dapat ditempuh dalam waktu setengah hari. Saat memasuki desa Kabat, rombongan Patih Nambi sangat heran karena keadaannya sangat berbeda dengan di desa Kedung Pring. Penduduk desa Kabat mengosongkan rumah masing-masing.
Tanpa menunggu waktu lama, Paham mendapat laporan dari anak buahnya bahwa daerah ini sudah bersih dari jebakan musuh. Patinambi memerintahkan prajurit memasang tenda sebagai barisan prajurit Majapahit. Seketika itu pertempuran terdengar riuh. Patinambi memimpin prajurit Majapahit berharap prajurit Tuban yang dipimpin Sawung Indra, Kanuruhan, Rangga Surangga, dan Grahasapata. Patinambi dikeroyok Sawung Indra dan Kanurahan. Patinambi berusaha mengimbangi kedua musuhnya yang ternyata memiliki kemampuan yang hampir sepadan dengannya. Namun keadaan itu dimanfaatkan oleh Rangga Surangga dan Grahasapata, menghancurkan prajurit yang seperti kehilangan induknya. Dalam sekejap Patinambi banyak kehilangan prajuritnya. Dengan sangat leluasa prajurit Grahasapata dan Rangga Surangga meredaya musuh. Namun di saat-saat kritis itu datanglah prajurit Majapahit di bawah pimpinan Mahisa Putu dan Pahang datang membantu. Pertempuran yang semula berat sementara sebelah mendadak berusaha ratusan 80 derajat. Kini Rangga Surangga, Grahasapata, Sawung Indra, dan Kanurahan menjadi tersedak. Semakin lama pertempuran terlihat tidak seimbang. Akhirnya Patinambi dan prajuritnya dapat menumpas prajurit Tuban yang dipimpin Kanurahan, Rangga Surangga, Grahasapata, dan Sawung Indra. Kemenangan Majapahit mendapat sambutan yang membahana sehingga semakin membangkitkan semangat mereka. Patinambi segera memerintah prajurit untuk menyerang Sungai Tidul. Pasukan yang dipimpin Gagak Biru dan Tumansal diperintahkan maju ke depan terlebih dahulu untuk menghindari serangan tiba-tiba seperti yang dialami Patinambi di Duku Tambak Beras. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.